Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Setan akan selalu ada di sekitar kita untuk menjerumuskan umat manusia ke dalam perbuatan dosa. Segala macam cara mereka lakukan agar kita semakin menjauh dari Allah Ta'ala. Di dalam neraka sangatlah mengerikan. Tidak akan ada tempat yang lebih mengerikan daripada di dalam sana. Lalu ternyata ada malaikat Zabaniyah yang menyambut para pendosa di dalam neraka. Para penghuni neraka pun akan selalu melihat sosok yang menyeramkan ini. Lalu apakah tugas dari malaikat Zabaniyah dan bagaimana gambaran bentuknya? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut lebih dari iblis dan setan. Malaikat ini paling mengerikan di alam semesta versi dari Magenta Islam. Malaikat Zabaniyah sangat menyeramkan dan tanpa ampun. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Tidak akan ada manusia yang hidup kekal abadi. Saat kematian menjemput, tidak akan ada yang bisa kita perbuat kembali dan hanya bisa menyerahkan diri kepadanya. Surga dan neraka akan menanti kita di akhirat. Bagi para umat yang melakukan dosa dan tidak bertaubat selama di dunia, neraka akan menjadi tempatnya. Di sana berbagai macam siksa dan azab yang amat pedih akan diterima untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan dosa. Di sana pun akan ada malaikat Zabaniyah yang sangat menyeramkan dan akan menyiksa para penghuni neraka. Ia tidak mempunyai rasa belas kasihan sedikit pun kepada para penghuni neraka. Kejaman mereka pun tidak kenal ampun. Penglihatan malaikat Zabaniyah akan menyambar bagaikan kilat. Selain itu sahabat beriman, malaikat ini pun memiliki gigi seperti tanduk sapi dan bibir menjulur hingga telapak kaki. Setiap para malaikat ini pun berbicara, maka akan keluar api dari mulutnya. Tubuh malaikat Zabaniyah sendiri terdiri dari bahu ke bahu adalah setara dengan 1 tahun perjalanan. Setiap dari mereka membawa rantai-rantai neraka dengan berat tidak terkira dan panas yang sangat luar biasa. Walaupun para penghuni neraka sudah meminta ampun, hal ini tidak akan didengarkan dan terus melanjutkan siksaannya. Malaikat Zabaniyah tidak akan padam bulu dan selalu melakukan tugasnya dengan sangat tegas dan tanpa ampun. Masihkah kalian sekarang untuk ingin berbuat dosa dan masuk ke dalam neraka menerima semua siksaan yang ada di sana sahabat beriman? Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Siksaan pedih dari malaikat Zabaniyah. Sebagai umat muslim yang beriman, ada 10 malaikat yang wajib untuk kita imani. Lalu untuk penjaga pintu neraka adalah malaikat Malik. Lalu Allah Ta'ala pun menciptakan malaikat Zabaniyah untuk membantu tugas dari malaikat Malik di dalam neraka. Hal inilah yang membuat neraka semakin mencekam. Segala siksaan pedih akan diberikan kepada para penghuninya. Tidak akan pernah ada ampunan yang diberikan saat sudah berada di dalam sana. Tidak akan ada pula yang bisa memberontak dan hanya merasakan segala macam siksaan yang diberikan. Nama Zabaniyah sendiri memiliki arti mendorong atau menolak. Jadi siapapun yang masuk ke dalam neraka akan dimasukkan secara paksa tanpa peduli alasan apapun itu. Jumlah malaikat Zabaniyah pun ada 19 sesuai dengan jumlah huruf dalam basmalah. Dan semuanya merupakan bawahan sang penjaga neraka. Malik sendiri berarti raja, pemimpin bagi para malaikat Zabaniyah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sesuatu pada Malik, baik diri dan seluruh malaikat Zabaniyah mengikuti tanpa membantah. Siksaan yang diberikan oleh malaikat Zabaniyah pun sangat mengerikan. Dengan satu tangan Zabaniyah dapat melempar 10.000 orang kafir masuk ke dalam neraka. Zabaniyah pun juga menggunakan kaki-kakinya untuk menceburkan pala ahli neraka. Setiap 1 kali lemparan, Zabaniyah menggunakan kaki dan tangannya, sehingga 40.000 orang kafir akan masuk ke dalam neraka pula. Di dalam sana, mereka dibakar hingga menjadi luluh dan kemudian lahir kembali.
Para ahli neraka ini merasakan apa yang dirasakan panas abadi untuk selama-lamanya. Tidak akan ada satu umat pun yang bisa menahan rasa sakitnya siksaan tersebut. Saat sudah hancur lebur, mereka pun akan dibangkitkan kembali untuk merasakan siksaan itu secara terus-menerus. Beginilah gambaran dari kondisi neraka. Neraka sahabat beriman merupakan tempat yang sangat menyeramkan. Segala macam siksaan pun akan diberikan di sana. Tidak akan ada yang bisa menghindar atau lari jika sudah sampai di sana. Segala macam siksa akan dirasakan oleh para penghuninya. Panasnya api neraka akan selalu dirasakan oleh para penghuni neraka. Api neraka jahanam pun sangatlah panas dan tidak akan ada panas di dunia yang mampu menandinginya. Semua itu hanya untuk menceburkan para pendosa ke dalamnya sebagai siksaan yang harus mereka terima. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Apinya kalian di dunia hanyalah 1 dari 70 bagian api neraka jahanam. Para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya hal itu niscaya cukup." Beliau pun bersabda, "Panasnya neraka jahanam dilipatkan 69 kali lipat di setiap panasnya." Hadis riwayat Bukhari. Neraka merupakan tempat untuk umat yang termakan rayuan setan dan melakukan perbuatan musyrik. Umat tersebut pun akan disiksa sangat keras karena hal tersebut merupakan salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Neraka sendiri mempunyai kedalaman yang sangat luar biasa. Hal ini pun diterangkan lewat hadis. Sesungguhnya batu yang besar niscaya akan dijatuhkan dari tepinya neraka jahanam. Lalu ia jatuh di dalamnya selama 70 tahun dan belum juga sampai dasarnya. Ia berkata, Umar mengatakan, "Perbanyaklah mengingat neraka. Sesungguhnya neraka itu sangatlah panas. Sesungguhnya dasarnya neraka sangatlah jauh. Dan sesungguhnya cambuknya adalah besi." Hadis riwayat Tirmizi. Keadaan penghuni neraka pun akan sangat mengenaskan. Karena sudah mengalami berbagai macam siksaan tanpa henti, bentuk mereka pun sudah sangat menyeramkan. Seperti yang diterangkan pula dalam hadis. Sesungguhnya tebal kulitnya orang kafir itu 42 hasta. Dan sesungguhnya gigi gerahamnya sebesar semisal gunung Uhud. Dan sesungguhnya tempat duduknya di neraka jahanam sebagaimana luasnya antara Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu sudahkah kalian bertaubat dan menjauhi perbuatan dosa sahabat beriman? Segala perbuatan yang bisa menjadikan kita penghuni neraka. Setan selalu ada untuk menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan dosa. Jika kita mengikutinya, maka kerugianlah yang akan kita dapatkan di beberapa perbuatan dosa yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Neraka sudah menjadi tempat siksaan bagi para pendosa. Salah satu dosa yang dapat menjerumuskan umat manusia ke dalam neraka adalah dosa musyrik atau menyembah selain Allah Ta'ala. Hal ini pun sangatlah dilarang dalam ajaran Islam. Bahkan dosa ini tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Hal tersebut dijelaskan pula dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Lalu sahabat beriman, perbuatan dosa yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala selanjutnya adalah manusia yang menyesatkan sesamanya. Hal ini merupakan perbuatan yang sangat keji, dilarang dalam ajaran Islam. Tentunya pintu neraka terbuka lebar untuk umat yang melakukan perbuatan dosa tersebut. Mereka pun akan kekal di dalam neraka seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebahagiaan daripada kami telah dapat kesenangan dari sebahagiaan, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya.
kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 128. Maka dari itu sahabat beriman, jauhlah perbuatan dosa agar tidak menjadi salah satu penghuni neraka nantinya. Bagaimana sahabat beriman? Sudahkah kalian bertaubat dan kembali kepada Allah Ta'ala? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.